dan semalam ya. Ini servonya TZM, ini udah selesai teman-teman. Udah kita ganti dinamonya yang short itu, udah kita ganti juga nih. Terus IC di sini controller, nah ini udah kita ganti ya, baru tuh masih kinclong. Ini dia nih. Oh, yang kemarin kan dia pecah ya, mana ya bekasnya. Dia pecah dengan harga 400.000 atau $25 itu teman-teman. Udah kebuang kayaknya. Sekitar harga itu dengan kita konfirmasikan ke ownernya ya, dan kata owner dengan deal di servis teman-teman. Jadi ini udah selesai. Ini juga sebenarnya ada 2 jalur sini. Ini resistor kita pakai dari feedbacknya Satria 2 tak nih, kita biasanya untuk feedback Satria 2 tak Lumba dengan ukuran 430 kilo. Harusnya ini 2 ya. Nah, di sini ada 220 kilo ukurannya. Berhubung yang satunya putus ya atau dan kebetulan stoknya tidak ada, otomatis kita langsung aja ganti 400 ini 430, kurang dikit mungkin tapi masih worth it lah, aman karena ada toleransi. Kalau 22 jadi 440 ya, ini kan 220 kilo aslinya satu resistornya, jadi 2 berarti 440 kilo ya kalau di paralel kayak gitu. Kalau di seri mungkin jadi kecil, di paralel jadi besar, ampernya kecil. Kalau ini kita ganti dengan ampere yang sama dengan satu resistor ya, 430 kilo. Lebih simpel tapi fungsinya tetap sama. Kita akan melakukan pengetesan dengan ini teman-teman ya. Nah, masih bindeng guys. Nah, kayak gini. Ini akan berkalibrasi ketika dikasih arus. Kita pakai CDI ini ya, Morik nih. Ini CDI-nya Miolama atau 5TL. Ini juga, nah ini di custom ya, di sini kita tambahkan dioda untuk sinyal ke sini ya. Karena untuk sinyal ini dapat dari koilnya atau CDI-nya itu tipe AC ya untuk TZM ini. Kita udah custom CDI, jadi CDI apa saja bisa sebagai penggerak ke servo ini. Cuman akurasinya kita tidak tahu 100% atau enggak. Cuman kalau di motor PIS-R saya coba pakai CDI F1 atau PIS-R, dia bagus ya gerakannya. Ini hanya sebagai simulator saja untuk tanda fungsi normalnya sebuah servo ya, setelah kita perbaiki teman-teman. Jadi kan kalau konsumen itu menuntut ada video tesnya gak, nah kayak gitu. Jadi kita buatkan video tes dengan menyertakan fungsi ini. Jalurnya kayak gini teman-teman ya. Ini ada 3 kabel, ini sinyal dari coil nih, tapi dari dalam ya, tidak bisa langsung dari sini langsung output. Ini nggak bisa, ini kan output coil nih yang ini, nah nggak bisa dari sini teman-teman, harus dari dalam CDI kayak gitu. Karena ini sinyalnya ke sini adalah 8 volt ya, 8 volt di sini. Nah di sini ya, rangka yang ke sini tuh 8 volt harusnya. Jadi ketika dari sini nggak bisa ya, langsung dari pin out. Udah kita coba, sekarang ini udah normal teman-teman, alhamdulillah ya. Yang kita ganti dinamo, terus IC controller itu ya, yang harganya mahal. Dulu pernah juga ada Pak dari Jawa Tengah, cuman kita stoknya nggak ada ya dulu. Saya suruh kirim pemiliknya untuk beli sendiri kemarin, tinggal kita ganti. Kita cuman pengarahan saja. Ini udah kita ganti sekarang, alhamdulillah stoknya ada. Ini ada satu lagi ya, 2 sama ini ada satu lagi stoknya. Kalau stoknya udah habis mungkin wah agak sulit juga gitu. Oke, ini kerusakannya cuma di ini ya, IC ini, terus resistor ini rusaknya, dan juga dinamo ya. Kalau dinamo udah keluar asap dinamonya kemarin, udah kita bongkar.
dan keluar asap akibat panas berlebih ya teman-teman, entah kotor atau kurangnya maintenance kayak gitulah. Intinya maintenance itu sangat-sangat penting teman-teman, khusus motor yang antik ya. Ini kan antik ya, untuk 2 tak ini udah jarang banget motornya. Oke, ini kita coba pakai CDI Mio yang non limit. Nah ini kali aja ada yang butuh ya, saya ada stok 4 lagi. Kemarin laku ke mana ya, ke Sumatera, terus ke Jawa Tengah satu, Sumatera satu gitu ya. Oh yang ke Sumatera itu yang Sepko, yang Morik itu yang ke Jawa Tengah. Oke, untuk jalurnya mungkin seperti biasa ya, kalau ini Mio lama ya udah pada paham, nggak perlu kita jelasin. Kita kasih arus, ini ketika dikasih arus dia berkalibrasi teman-teman, tek gitu ya, gerak mencari posisi, berkalibrasi. Kita kasih arus dulu. Nah itu ya berkalibrasi, kita putar RPM. Nah seperti itu ya. Nah, kayak gini ya. Ini kalau misalkan kunci kontak di off kan, dia kembali ke semula standby. Nah itu dia standby. Kita ulangi lagi. Nah, dia berkalibrasi seperti itu. Memang agak kasar ya. Nah, biasanya sih di 7.000 ke atas ya, 7.000, 6.000, 7.000, 8.000 biasanya. Ini udah oke. Nah, kembali ke posisi awal. Oke teman-teman, ini siap kita kirim ke Medan ya. Kebetulan ini kepunyaan orang Medan kirimannya. Udah oke lah, tidak ada hangat di sini, aman ya. Kalau yang kemarin otomatis biasanya ini panas, bukan hangat lagi ya, panas sampai pecah. Ini tinggal kita rakit. Kita lepas dulu jalur ini, kita simpan dulu yang CDI Mio nya. Kita sekaligus pasang ya. Nih nanti kita ini ada garansi sampai 2 bulan teman-teman ya, ada garansi sampai 2 bulan. Jadi untuk owner itu lebih aman ya, lebih nyaman lah intinya, tujuannya ke sana. Kita kasih garansi, takutnya ada trouble sebelum 2 bulan ya, dengan catatan tidak dari kesalahan ownernya. Misalkan salah pasang itu tidak termasuk ke tanggungan garansi ya. Kalau salah pasang, ini kita kasih selotip di sini karena untuk PCB nya dia berdiri ya di sini teman-teman, takutnya kena gesek walaupun sedikit. Dari sananya juga ada sebenarnya, cuman mungkin sudah hilang. Kayak gini posisinya teman-teman tuh. Nah ini jadi takut kena kan, kena gesek kan bahaya juga tuh kan. Ini takutnya malah memperburuk keadaan tuh. Jadi kita kasih selotip. Nah kayak gini. Kita pastikan dulu posisinya. Ini berdiri seperti ini. Ini covernya ya, cover belakang. Oh bentar, ini ada karat di sini ya teman-teman.
untung kedeteksi nih, takutnya ini jadi masalah nih ke depannya gitu ya. Sekalian aja kita bersihkan. Karena untuk karat ini sangat-sangat mengganggu ya, dan juga merusak komponen. Kita pasang lagi. Ntar nih longgar guys. Ini udah selesai, nanti kita ini kasih stiker garansi ya teman-teman di luarnya, supaya lebih aman juga gitu ya. Takutnya udah diutak-atik terus klaim garansinya ke kita kan gitu. Jadi nanti kita kasih stiker garansi. Nah itu seperti ini, kita sesuaikan juga nih, ada adaptornya ya. Kayak gini teman-teman. Kita kasih baut. Oke, ini. Nah kayak gini, kita coba kasih beberapa baut dulu. Ini biasanya di sebelah sini teman-teman ya, buat holder ini kabel ya. Ini ada 4 orang. Halo, selamat malam, selamat menyaksikan. Nanti setelah ini kita bongkar CDA nya Satria Yomba ya teman-teman. Ini kita rakit dulu. Nah, kayak gini harusnya nih. Nah, sambil ngopi dulu ya, ngopi. Nanti kita lanjut ke CDA Lumba ya, yang masih utuh belum kita bongkar. Jadi yang mau belajar silakan siapkan catatannya ya, kali aja kita belajar bareng dah. Ini original ya, 4AP itu kodenya. Biar nggak pincang nih, kurang masuk. Nah, oke. Ini nanti kita kasih stiker garansi ya. Jadi ketika dibuka ya otomatis garansinya hilang. Oke, lanjut sini ke atasnya. Ini kayaknya ada garansi juga nih, KCJ kayaknya 23, 24, 25. Ini minimal 2023 ya, minimal nih.
ada tanggalnya di sini 2023. Oke, yang mau ditanyakan tentang CDI boleh ya, tinggal di komen aja. Kita pastikan dulu ya teman-teman, takutnya ada trouble lagi. Ini kita coba kasih tegangan di sini, takutnya pas dipasang malah seret kan, bisa saja ya, kemungkinan. Aman lah. Oke, sip, aman. Ini tinggal kita kasih stiker garansi dan kirim ya, kirim ke pemiliknya. Ini dari Medan. Oke, lanjut ke CDI Satria 2 tak. Mana ya? Nah, ini dia teman-teman, supaya agak kelihatan ya. Nah, ini dia CDI nya Satria Lumba. Ntar kita sesuaikan dulu biar lebih jelas dan lebih mudah pengerjaannya. Nah, ini dia jelas ya. Ini Satria 120. Ini tahunnya 2024 ya, bulan 1 nih, mungkin udah 1 tahun lebih. Dari fisiknya kita lihat mulus ya teman-teman, tidak ada bekas yang hangus atau apa gitu ya. Tapi nggak tahu, tadi kata ownernya kita coba lihat di setting, kita coba cek kendalanya seperti apa. Kita hubungi dulu ya ownernya. Ini dari Banten ya, Citerep Banten. Namanya ini kiriman tanggal berapa ya, tanggal 15 tanggal 13 Mei 7728. Oke, kita lihat. Oh, tidak ada cerita ya untuk kendalanya seperti apa. Kita cek aja. Ceknya kita kasih tegangan seperti biasa teman-teman, apakah berbet atau apa ya. Setidaknya ini ke koil. Ntar ini kita cari soket-soket dulu. Groundnya di sini, ground pulsar kita gabung di sini. Terus pulsarnya sebelah ini 12 volt. Oh, tidak menyala teman-teman ya. Oh, ini lampu indikatornya tidak menyala. Kalau kita ini ke ground nih ya, ke ground ada, tapi ke sini tidak ada. Seperti biasa kalau kendalanya seperti ini di power supply teman-teman ya. Oke, kita coba bongkar power supply ini. Kita panaskan dulu soldernya sambil menunggu ya, kita ngopi dulu. Oke teman-teman, ini ada 9 mata, silakan disapa ya, siapa aja yang hadir, kita berbincang seputar CDI. Oh ya, nanti setelah ini juga ada kiriman CDI ini teman-teman, 4XC nih. Ini harga barunya di kepala 4 ya, 4 juta ke atas. Dan ya, kulkas servisan. Ini lihat ininya meletus ya. Kita nanti akan cek penyebabnya. Biasanya ini yang kualitasnya murah nih.
atau enggak misalkan ini harusnya yang besar dia pakai yang kecil gitu teman-teman ukurannya. Tapi sih biasanya ini kualitasnya yang kurang bagus ya sampai pecah ini kan rata-rata 400 volt. Logikanya untuk CDI tipe AC ini sekali engkol tuh 100 volt paling ya, nggak sampai 400. Tapi nggak tahu mungkin saya sih indikasinya curiganya ke kualitas ini. Sambil nunggu ini ya, bentar ini belum kita ganti. Kita ganti dulu pakai yang runcing buat bongkar yang lumbak ya. Ini solder udah mau 6 tahun apa 8 apa iya 6 tahunan lah. Soalnya 2 tahun kita pakai yang biasa. Ini masih awet. Tahan banting ya, bisa gonta-ganti jadi lebih simpel ya tanpa beli si apa coil coil solder. Kita beli dua, yang satu khusus untuk solder, timah dan lain sebagainya, yang satunya untuk bongkaran atau perapihan plastik kayak gitu ya. Soalnya untuk solder timah dipakai ke plastik itu gak baik, malah rusak ya, gak berfungsi. Coba ini saya penasaran juga nih, ini bekas bongkaran kayak gini ya, ada lem-lemannya tuh. Nggak fokus ya teman-teman, mohon maaf kalau kurang jelas videonya. Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan di komentar ya. Nah ini bekas, ini ada lem-lemnya, kayaknya lem tembak nih. Oh bukan, lem lilin itu, lem lilin. Ini kita potong aja, kita lihat kualitasnya ini ya, kapasitornya. Ya elah. Ini harganya bentar ya, kita cari 105J 400 volt. Kita cari di online nih berapa nih yang ini kualitasnya sangat-sangat luar biasa. Luar biasa buruknya. Ini biasanya terdapat di CDI Grand, kayaknya copotan Grand yang imitasi itu loh, yang 65 ribuan atau ya yang sangat murah gitu ya. Pokoknya CDI imitasi rata-rata pakai ini ya. Oke, kita coba cari ya, untuk kita coba cari di sini pakai Google Lens biar lebih akurat ya, dengan foto yang sama. Harga berapaan nih kayak gini? Oh malah nggak ada ya di online. Oh iya, yang saya bilang itu ini kemungkinan sopotan dari imitasi yang saya bilang itu. Soalnya kalau yang di online biasanya suka ada merek ya teman-teman. Nah, contohnya ini CBB1 CBBB1 ya, kayak gitu. Kok ini kan nggak ada merek sama sekali ya tuh. Ini 105J 400 pi itu aja, pantas saja apa untuk performanya, mungkin keawetannya ya sangat diragukan gitu. Jadi kalian jangan asal ganti teman-teman ya, pastikan dulu kualitasnya bagus. Jangan-jangan ini murah gitu, tapi jangan tergiur harga murah. Bahkan yang bagus itu sampai ke 40 ribuan ya, ada yang 15, ada yang 5.000. Ini saya belum mendapat nih dengan foto yang ini, dengan harga ini berapa ya. Ntar ini gambar, telusuri gambar gimana sih. Nah ini kayak gini mungkin produk ini nggak ada nih, kita cari-cari di sini belum nemu
komponen dengan yang sesuai dengan ini. Nah contohnya ini mungkin ada 48.000 kan, ada yang 16.000 tuh, ini 1.500, murah banget. Yang 5.000, intinya yang seperti ini tidak ada. Ini biasanya made in, pabrikan sendiri. Kemungkinan dari apa, dari CDI second tadi, CDI imitasi. Kalau nggak CDI imitasi, ini dari bekas lampu ya, bekas lampu kayaknya ada gitu, lampu neon. Ini saya penasaran harganya berapa yang ini ya, kan nemu pasti harganya mahal mungkin, makanya nggak ada di ini ya. Google aja gak menemukan ini komponen ini ya. Ini kita nggak buka, apa, nggak fokus ke 105 nya, tapi ini bentuknya, terus ini kan nggak ada merek ya teman-teman, nggak ada merek tuh, kacau. Mending kalau ini servisnya murah lah ya, misalkan si ownernya itu cuma ditarif berapa rupiah gitu, mending kalau kayak gitu. Ini seumpamanya harganya servisnya mahal, terus ya malah kayak gitu kan, kasihan juga gitu. Kita yang apa, yang masuk akal aja lah. Oke, mungkin ini udah cukup panas ya, kita bongkar ini. Seperti biasa kita teman-teman kalau bongkarnya ya manual ya, kayak gini, supaya jadi kalau pas kena komponen itu kerasa ya. Kalau pakai gerinda itu malah khawatir komponen kena gerinda dan menambah parah kerusakan ya. Nanti kita malah nombok ya. Kalau pakai ini mungkin memang agak lama, tapi untuk lebih aman gitu. Tapi kalau yang pemula, ini saya sarankan seperti ini dulu, seperti ini aja dulu. Juga tidak terlalu nyampah ya, karena ini meleleh plastiknya. Mungkin nyampahnya nanti apa, di karet corannya. Ini tidak jauh dari power supply ya teman-teman. Kita coba cek, perkiraan saya ini di power supply, cuman entah iya atau tidak. Biasanya penyebabnya dari overcharge, kiprok, atau aki lemah yang dipaksakan gitu. Tapi kebanyakan dari overcharge. Jadi si Jenner di rangkaiannya tidak mampu menahan lagi gitu ya, menahan beban arus yang terlalu tinggi, akhirnya dia putus. Otomatis rangkaian juga cut off ya ketika Jennernya short. Jenner memang sebagai pengaman ya, supaya rangkaian yang lain tidak ikut rusak. Ini kita sambil nobar. Ini ada 5 mata loh teman-teman. Ini siapa saja yang sudah memantau. Sambil ngopi kayaknya ya. Cok. Kita nunggu blowernya agak panas dulu.
Ini kelihatannya masih mulus ya. Mungkin untuk lumba ataupun hiu bisa saling pakai ini ya, soalnya sistemnya sudah otomatis atau udah racing. Seingat saya kalau lumba itu misalkan ini lumba terus ke hiu, dia beda posisi pulsernya saja. Jadi teman-teman misalkan punya CDI hiu tapi rusak dan adanya lumba, nah tinggal posisi ini yang ditukar ya, posisi kabel yang lain biarkan ini aja tukar, karena untuk lumba ini plus ini negatif ya untuk lumba, tapi kalau untuk hiu ini negatif dan ini positif, kebalikannya. Karena untuk si hiu itu original Denso dia sinyalnya negatif ya, inverternya bekerja ketika dapat sinyal dari pulsar sini. Kalau dari pulsarnya tidak masuk ke rangkaian ataupun tersendat, otomatis si inverternya tidak berfungsi. Merek Denso semuanya hampir sama seperti itu, mau Ninja, mau 1454, mau 001, mau 16, pokoknya mau merek-merek mau kode berapapun kalau Denso sama ya, maupun Denso apa Smash atau yang lain juga sama gitu. Tipe Denso itu inverternya beda dari yang lain teman-teman ya. Oke, kita nunggu blowernya agak panas dulu terus nanti kita bongkar. Ini siapa saja yang standby nih, 6 orang. Halo, komen dong. Ini ada apa yang scrolling, apa penggemar rahasia gitu kok nggak komen gitu. Kita kan komen biar saya lebih semangat, ada temen kayak gitu kan. 7 orang misalkan nih nggak ada yang komen, apa gak ngerti bahasanya gitu atau bagaimana nih, atau yang iseng-iseng doang yang gabut gitu. Ini kan kalau memang butuh wawasan apa hanya nonton aja gitu kan, itu kan nanti kita jelasin ini kerusakannya. Mudah-mudahan kan kalian bisa atau teman-teman bisa dapat ilmu yang mau belajar. Otomatis kan logikanya yang nonton di sini kemungkinan mau belajar ya, gak mungkin kalau iseng-iseng doang nonton kan buat apa. Siapkan aja catatannya ya. Supaya apa teman-teman semua punya skill ya, karena dewasa ini skill sangat dibutuhkan. Jadi kita gak perlu orientasi ke dapat kerjaan gitu, tapi kita ciptakan kerjaan sendiri ya. Contohnya ini salah satunya mungkin selain konten kreator. Nah paling paling sederhana mungkin tanpa ijazah dan lain sebagainya konten kreator memang, cuman ya prosesnya tidak instan ya, semua hal butuh proses ya. Cuman ada yang tekun, ada yang asal-asalan, intinya semua hal harus tekun ya. Kalau hanya coba-coba tanpa ada tujuan ya seolah percuma gitu teman-teman. Contohnya kalian tidak jadi konten kreator atau kan kuota mah beli gitu kan, kuota mah tetap beli sama aja. Kadang kan scrolling beranda lebih, misalkan sosial media lebih lama daripada baca Al-Quran misalnya atau Alkitab betul ya, kayak gitu kan. Tuh udah fakta tuh, siapa yang mau membantah, itu udah fakta kayak gitu. Nanti kuota itu jadi zaman sekarang tuh bukan sandang pangan papan ya, sandang pangan casan mungkin atau apa kuota kayak gitu teman-teman. Seperti ada pepatah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan minimal kalian punya satu skill ya yang satu hari bisa dibutuhkan oleh orang lain gitu. Punya skill itu keahlian teman, life skill ya. Soalnya survival zaman sekarang itu bukan eh, paham makanan itu ya. Survival sekarang itu bertahan hidup di era sulitnya lapangan pekerjaan, di era sulitnya
ekonomi kayak gitu ya. Itu life skill yang sesungguhnya siapa sih yang mampu bertahan di era gempuran sulitnya lapangan pekerjaan, terus uangnya sulit dicari tapi pas dibelanjakannya nggak cukup gitu ya. Itu terasa sekali. Dulu saya masih bujangan, seolah bodoh amat gitu ya. Ya namanya juga bujangan, kita menuntun ke arah hobi saja gitu. Kebetulan hobinya dulu di utak-atik elektronik ya, itu aja sih mungkin lebihnya. Jadi kalian punya sampingan lain. Ini alhamdulillah saya juga untuk di CDI. Jadi tidak, misalkan gini, ada orang lain udah mulai di jalur CDI misalkan. Terus teman-teman mau terjun juga, itu jangan terhalang ya, merasa terhalang karena rezeki itu Tuhan yang atur gitu. Bukan satu atau dua orang gitu ya kan. Ini sudah apa, mungkin jutaan orang gitu yang punya motor. Saya juga sih nggak terlalu minder ketika orang lain udah bisa repair injeksi, tapi saya masih bertahan di CDI. Soalnya ya itu tadi, setiap orang, keahlian orang ya, misalkan saya cuma di CDI, mau ke ECU dengan berbagai kendala gitu ya, bukan tidak mau tapi mungkin suatu saat ya, entahlah, itu biar Tuhan yang menentukan nanti. Intinya untuk CDI ini tetap ada konsumennya ya, soalnya CDI satu sudah discontinue, jarang banget sekarang CDI. Misalkan ini ya, dia yang 4XC ini, kenapa harganya sampai 4 juta sekarang di online, 4 jutaan di angka 4 ya, kepala 4, karena sudah langka teman-teman. Bahkan part yang barunya mungkin udah berapa berapa juta tuh harganya, kalaupun ada gitu ya. Ini Yamaha Touch 125, iya 125 kayaknya kalau nggak salah, itu 2 tak, dan spare partnya juga langka. Dan ini biasanya motor-motor yang termasuk koleksi teman-teman ya. Beda dengan ECU, sekarang ECU semakin banyak karena untuk part elektronik khususnya di CDI ini, industri CDI 20 tahun itu sudah bebas bebas royalti gitu ya. Misalkan ini ciptaan saya, terus 20 tahun ke depan, misalkan ini 20 tahun lalu ciptaan saya, terus sekarang ada yang meniru, kita nggak bisa menyalahkan atau menggugat ya, karena maksimalnya 20 tahun itu bebas royalti kayak gitu ya industri. Jadi kalau punya keahlian tuh bukan kita yang cari pekerjaan ya, jadi pekerjaan yang mencari kita ya, karena kita yang ahli di bidangnya, bidang apapun itu gitu ya. Kita kuning ya, kita coba bongkar. Jangan merasa terlambat untuk memulai ya. Saya dulu juga pernah di bengkel kerjanya, terus di minimarket, terus juga jaga toko elektronik gitu. Tukang tambal ban dulu, terus di sawah juga. Orang tua tuh ikut kalau musim sawah tuh mencangkul ya, kita ikut, alhamdulillah bisa makan enak, dapat uang jajan juga gitu ya. Apapun itu yang penting halal, dan juga kita tidak membebani orang lain ya, orang tua misalkan. Yang lebih enak sih kalau sekarang, kalau mau cari penghasilan tuh lebih baik cari ilmunya dulu. Misalkan ini kursus di bidang keahlian, bidang jasa gitu. Nah ini dia rangkaiannya seperti ini. Nggak tahu nih PCB-nya PCB baru apa lama nih, P2024 biasanya baru. Kita coba bongkar di sini aja dulu dekat soket. Seingat saya nih PCB-nya kecil ya kalau yang Satria Lumba.
Atau coba kita lihat dari PCB baru. Ini PCB baru teman-teman, yang terbaru ini berapa layer ya, seingat saya itu 4 ya. Nah ini dia ada 4 layer. Ini atasnya 2, di bawahnya ada 2 tuh kan, ada mengkilap dikit lah mungkin kalau kelihatan. Ini double layer, 4 layer. Jadi ketika ada rangkaian satu di sini yang hangus misalkan, ini kemungkinan 4 layer ya tembus. Ini ada rangkaian, dan keempat-empatnya ini kemungkinan ada tersambung salah satu gitu ya. Ada 3 ya terhubung, 3 yang enggak gitu kan dari satu komponen ini. Semakin menarik untuk disediain ini, makin menantang aja gitu. Ini kalau PCB-nya yang ini kemungkinan sih bukan ya, nggak tahu juga. Kita ada juga sih di sini jalurnya. Yang ini mungkin yang dipakai ya. 1 2 3 4. Kita coba bongkar. Ini ada 11 mata. Halo teman. Nggak ada yang komen, bantu komen juga ya supaya saya lebih semangat nih. Terus ada temennya gitu kan, saling sapa, kita ngobrol bareng sambil perbaikan CDI gitu. Ini kendala awalnya seperti di yang tadi kita tes ya di awal video, lampu indikatornya tidak menyala sama sekali, dan kemungkinan itu masalahnya di power supply, entah itu rusak, putus, hangus, atau apa. Kita coba cek. Kita lihat dulu dari PCB ini dekat soket ya. Kalau saya sih bongkar pertama biasanya dekat soket dulu. Coba lihat dekat soket. Oh ini ke bawah apa gimana nih? Kita lihat seperti apa rangkaiannya. Ada dus juga di sini. Oke, nah ini ya seperti ini. Kirain kupon berhadiah guys, bukan ya. Ini BT151, ini power supply ya kayaknya. Ini dia benar, ini power supply-nya di sini. Kita bersihkan bagian soketnya teman-teman. Kalau kurang jelas silahkan tanyakan di komentar, bang tolong di zoom misalkan bagiannya gitu. Mohon maaf untuk suaranya agak bindeng ya kalau kurang jelas, ini lagi pilek nih, peralihan cuaca kayaknya. Musim penghujan ya. Oke, kita lihat jet 1 ini. Harusnya jet 3 ya biasanya untuk power supply, ini beda nih. Oke, sekalian ke ini. Oke, ini udah kita lihat dari PCB nya. Nah ini dia, ini supply ya 561 biasa untuk BRT. R1 nya 561 jet 1. Ini SCR input. Kita coba cek dari genernya dulu.
kita di skala dioda ya teman-teman. Skala dioda ini recommended banget, bisa cek frekuensi ya, terus kapasitor juga bisa dicek di sini. Untuk dioda dan resistor itu sangat umum, dan ini digital jadi kita lebih mudah untuk membacanya ya. Genernya masih oke padahal teman-teman, harusnya sih oh ini dia, ini ya teman-teman yang rusak. Resistor input ini dia, yang tulisannya 561 ya yang rusak. Ini 561 itu setengah kilo ya, harusnya ada di sini sekitar 0, atau 500 tapi ini enggak ada. Ini mega terbacanya, ini huruf M di sini. Jadi ini putus teman-teman. Kita coba ganti. Seperti yang saya bilang, kemungkinan itu dari kiprok ya. Ini ketika tidak ada 561, kita bisa ganti 102 di seri teman-teman. Ini buat seri. Jadi setengah kilo jatuhnya. Coba kita cari second. Kayaknya belum datang yang 561. Udah kita order, udah habis karena banyak banget yang bisa di 561 ya. Ini manfaatnya kita cek di jalur soket dulu ya. Kita nggak perlu bongkar ke lain dulu ya teman-teman ya. Jangan bongkar ke sana kemari. Kita fokus ke ini aja, dekat soket ya, di jalurnya soket tuh, dan ke jalur lain ya, supaya kita lebih spesifik dalam pengerjaannya gitu teman-teman. Kalau nggak ada mungkin kita ganti. Kita ganti dari tipe makro juga gak masalah ya kalau ada. Kita ganti dari CDI lain. Ini yang kebetulan ada ya. Itulah kenapa sering saya bilang kepada teman-teman yang mau belajar itu minimal kalian punya 2 CDI gitu. Jadi ketika salah satunya rusak, kita bisa adaptasi dari CDI lain gitu. Kalau sudah paham ya bebas aja. Kita ini ambil copotan dari CDI-nya KGD series ya. Untuk inputnya sama 561. Nanti tipe makro saja, semi makro ya, SMD bukan, makro bukan. Yang ntar kita ini soldernya nggak dicolokin guys, lupa. Oke, ini ya teman-teman ya, ini sangat rekomendasi banget. Ini yang butuh bisa cek ini serinya, harganya nggak sampai mungkin 150-an gitu ya. Dulu saya beli 110 ya, lupa lagi. Ini udah mau 6 tahun dah, 6 tahun yang di tempat saya nih, yang ini 6 tahun. Ini lebih lama lagi ya. Kalau yang ini minusnya ini ya, di switching ini kadang kotor ya, kadang kurang akurat, kita harus geser-geser gitu. Tapi kita pakai ini untuk khusus di voltase ya, karena voltasenya kita bisa pilih mau AC mau DC, pakai ini select ya. Kalau yang ini auto semua teman-teman, nah nggak bisa select mau AC mau DC nih, kita bingung juga.
Itu ini DC nih, mungkin yang satunya AC ya. Auto kayak gitu. Ini udah cukup ya, dan awet juga. Yang mau belajar ini digital. Kalau yang mau lebih bagus pakai Flux ya. Cuman 4 jutaan kalau nggak salah Flux. Ya teman-teman, kita coba cek. Ini udah panas mungkin. Kita lepas dulu. Ini kita ada dari CDI Satria Lumba bagian inputnya ya. Satria Lumba ataupun KGD series sama. Untuk resistor input itu 561, cuman dia di double teman-teman ya, disuruh kilo. Nah ini resistornya. Ini semi apa ya, semi SMD mungkin. Nah ini 545 ohm, toleransi mungkin 5 kilo lah. Ini kan harusnya 54 juga ohm, tapi ini mega ya, karena udah putus. Kita bersihkan dulu ini. Mudah-mudahan cuman ini doang ya rusaknya, karena komponen lain kayaknya tidak ada bekas hangus dan sejenisnya. Jener juga masih oke nih. Biasanya jener dulu yang kena, tapi ini resistor dulu ya. Intinya ini resistor fuse ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau ada input yang tidak normal antara jener ini dan juga resistor ini yang rusak kebanyakan gitu. Tapi kan tetap harus dicek dulu teman-teman ya. Jadi banyak yang konsultasi, bang kalau tidak ada indikasi lampu yang menyala itu rusaknya apa. Nah kan kita nggak tahu juga, harus dibongkar gitu ya. Bisa saja ini PCB nya berlubang gitu kan, kemungkinannya masih belum kita prediksi ya, belum bisa dipastikan intinya. Kita lepas dulu ini. Ini terlihatnya sih mulus-mulus aja, ini baik-baik saja ya, tapi kok rusak gitu ya. Namanya part elektronik ya teman-teman, yang saya bilang part elektronik itu nggak bisa diprediksi ya. Kalau masih baru, waktunya rusak ya rusak. Ini kita coba di luar PCB, kita cek benarkah ini yang rusak atau bukan. Nah, ini kita, nah bener ya, ini masih di skala mega tuh, mega ohm 1,2 mega bahkan. Ini putus. Oke, kita pasang yang ini teman-teman. Bentukannya ataupun kaki-kakinya tidak jauh berbeda. Ntar ini ada tompelan kayaknya. Ini dia. Kita kurangi dikit, nanti kita tambah lagi. Oke, ini ternyata jalurnya ground ya. Ground ya. Ini tandanya itu earth ya, earth atau bumi atau ground. Coba, ini biasanya kode Inggris nih, bahasa Inggris. Nah, ini kita lihat, ini PU itu PC ya, pick up. Ini PC atau pick up. Ini itu earth ya, biasanya si Ninja Ori kayak gini. Terus ini IC ignition coil, dan ini by AT bar NC berarti not connected. Kali aja dapat CDI yang
jalurnya nggak tahu tapi ada kode kayak gitu. Nah, itu dia. Ada yang telepon guys. Siapa nih? Halo, ya, gimana? Kayaknya sudah bang, sudah ya. Ini antrian sekarang paling cepat itu 1 bulanan. Ya, nanti kita kabari. Ya. Siap, siap, siap. Nanti kalau sudah kita cek kita kabari habis berapa dan bagaimananya ya. Belum sempat. Ini banyak pesan yang masuk, mohon maaf. Biasanya sih saya kabari ketika barang mau udah deket antrian kayak gitu sih biasanya gitu. Jarang sempat kayak gitu. Siap, 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 siap. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, barusan ada telepon teman-teman dari mana ya? Kalau si Tanggang itu kayaknya dari Medan ya. Oke, ini kita coba perbaiki dulu saudaranya. Barusan ada telepon. Pastikan untuk kakinya terhubung dengan baik ya, teman-teman. Oke, ini udah. Sebelum dipasang sebelum dikasih arus kita cek dulu. Nah, ini ada ya 5,5 kilo intinya, 561 5,5 kiloan intinya ya. Ini menurut feeling sih udah normal, jadi nggak tahu juga, kita coba kasih arus, mudah-mudahan benar normal. Ini pulsa dan satu lagi sini. Ya udah nyala lagi lampunya. Kalau tadi kan pas awal dia tidak ada tanda kehidupan. Coba ya, udah normal. Udah normal ya teman-teman ya. HP-nya di sebelah sini ya. HP-nya udah normal. Ini tinggi banget ya RPM-nya. Oke teman-teman, ini udah normal, tinggal kita kasih lem. Ini agak lumayan menganga ya, kasih lem dikit aja di sini dan ini udah normal. Kita cor pakai lem seperti itu teman-teman. Jadi cuman ini saja ya yang rusak. Nah, ini dia untuk CDI lumbanya atau Satria 2 taknya. Ini ya untuk part elektronik itu walaupun mulus ini tidak ada hangus sama sekali, mau saja tuh, tapi ini putus teman-teman ya, ini putus. Jadi walaupun secara kasat mata masih utuh, kita harus pakai multitester ya untuk memastikan kayak gitu teman-teman. Terima kasih yang udah menonton ya, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa
di like, komen, juga di subscribe ya, di share juga videonya, barangkali saudara, teman atau rekan komunitas motor terkendala di CDI, nah bisa diservis ya. Kalau kendala yang seperti ini servis sendiri kemungkinan bisa ya, cuman kalau untuk lebih maksimal